Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa lelah karena terus berjuang sendirian? Bukan karena kamu tidak kuat, bukan karena kamu tidak ingin melanjutkan, tetapi karena tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa yang sedang kamu hadapi. Orang lain melihat hasilnya, namun tidak melihat prosesnya. Orang lain melihat senyummu, namun tidak melihat air matamu. Orang lain melihat dirimu masih berdiri, namun tidak melihat berapa kali kamu hampir menyerah. Dan terkadang yang paling menyakitkan bukanlah beratnya perjuangan itu sendiri, melainkan perasaan bahwa tidak ada yang benar-benar mengerti, tidak ada yang benar-benar memahami, tidak ada yang benar-benar melihat. Lalu pada suatu malam yang sunyi, kamu bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah Engkau melihat semua perjuanganku? Apakah Engkau tahu betapa lelahnya aku? Apakah semua ini akan berarti?" Jika hari ini kamu sedang memikul perasaan itu, maka dengarkanlah narasi ini sampai selesai. Karena bisa jadi ketika manusia tidak memahami perjuanganmu, Allah justru sedang memperhatikannya dengan sangat dekat. Mari kita renungkan bersama. Yang pertama, tidak semua perjuangan terlihat oleh manusia. Dalam hidup ada dua jenis perjuangan. Ada perjuangan yang terlihat, ada perjuangan yang tersembunyi. Orang lain bisa melihat seorang bekerja, bisa melihat seseorang belajar, bisa melihat seseorang berusaha. Namun mereka tidak selalu melihat perjuangan yang sesungguhnya. Mereka tidak melihat rasa takut yang kamu lawan setiap hari, tidak melihat pikiran yang terus berputar di malam hari, tidak melihat kecemasan yang kamu simpan sendiri, tidak melihat luka yang tetap kamu bawa sambil terus melangkah. Karena sebagian besar perjuangan terbesar memang terjadi di dalam hati, dan perjuangan seperti itu sering tidak terlihat oleh siapapun selain Allah. Yang kedua, tidak dipahami bukan berarti tidak berharga. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan manusia adalah menghubungkan penghargaan dengan pengakuan. Kita merasa perjuangan kita berarti jika orang lain melihatnya. Kita merasa usaha kita bernilai jika orang lain mengakuinya. Padahal tidak demikian. Nilai sebuah perjuangan tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang memahaminya. Nilainya ditentukan oleh ketulusan dan kesungguhan yang ada di dalamnya. Dan Allah mengetahui keduanya. Maka jangan merasa perjuanganmu sia-sia hanya karena tidak ada yang memujinya. Yang ketiga, Allah melihat hal-hal yang tidak dilihat manusia. Manusia menilai dari apa yang tampak, namun Allah melihat apa yang tersembunyi. Allah melihat niat yang tidak pernah kamu ucapkan. Allah melihat kebaikan yang tidak pernah diketahui orang lain. Allah melihat kesabaran yang tidak pernah dipuji. Allah melihat air mata yang tidak pernah diperlihatkan. Dan tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Bayangkan betapa menenangkannya kenyataan itu, bahwa meskipun seluruh dunia tidak memahami apa yang sedang kamu jalani, Allah mengetahuinya secara sempurna. Yang keempat, perjuangan dalam diam sering memiliki nilai yang besar. Ada orang yang berjuang di depan banyak orang, ada pula yang berjuang dalam kesunyian. Mereka bangun setiap hari sambil membawa beban yang berat. Mereka tetap tersenyum meskipun hatinya lelah. Mereka tetap berbuat baik meskipun sering disakiti. Mereka tetap bertahan meskipun tidak ada yang menyemangati. Dan perjuangan seperti itu memiliki nilai yang sangat besar, karena dilakukan bukan demi pujian, bukan demi pengakuan, tetapi karena keyakinan kepada Allah. Yang kelima, Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran. Kadang kita berpikir, untuk apa aku terus bertahan? Untuk apa aku terus berbuat baik? Untuk apa aku terus berusaha jika tidak ada yang menghargainya? Jawabannya sederhana, karena Allah melihat. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Tidak ada kesabaran yang hilang, tidak ada usaha yang terbuang, tidak ada air mata yang sia-sia.
Semuanya tercatat, semuanya bernilai, semuanya memiliki tempat di sisi Allah. Yang keenam, bisa jadi Allah sedang membangun hubungan yang lebih dekat denganmu. Saat manusia tidak memahami kita, hati sering merasa sendirian. Namun justru pada saat-saat seperti itulah banyak orang menemukan kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Karena mereka tidak lagi mengandalkan pengakuan manusia, mereka mulai mencari ketenangan langsung kepada Allah. Mereka mulai menjadikan Allah sebagai tempat mengadu. Mereka mulai menyadari bahwa yang paling penting bukan siapa yang memahami mereka, tetapi siapa yang selalu membersamai mereka, dan itu adalah Allah. Yang ketujuh, tidak semua orang mampu memahami jalan hidupmu. Setiap manusia memiliki ujian yang berbeda, latar belakang yang berbeda, luka yang berbeda, dan perjalanan yang berbeda. Karena itu, jangan terlalu kecewa ketika orang lain tidak memahami dirimu, karena mereka memang tidak menjalani hidupmu. Mereka tidak merasakan apa yang kamu rasakan, mereka tidak memikul apa yang kamu pikul, dan mereka tidak melihat apa yang kamu lihat. Maka jangan menuntut semua orang untuk mengerti. Fokuslah pada satu hal, bahwa Allah mengerti. Yang kedelapan, tetap berbuat baik meskipun tidak dihargai. Ini adalah salah satu ujian terbesar. Berbuat baik saat dipuji itu mudah, berbuat baik saat dihargai itu mudah. Namun tetap berbuat baik ketika tidak dihargai membutuhkan hati yang kuat. Karena saat itu kamu benar-benar belajar melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena manusia. Dan itulah bentuk keikhlasan yang sangat berharga. Yang kesembilan, kesendirian dalam perjuangan tidak berarti Allah meninggalkanmu. Kadang perjuangan terasa sangat sepi, seolah-olah hanya kamu yang menghadapinya. Namun jangan salah, kesepian tidak selalu berarti ditinggalkan, karena ada perbedaan besar antara tidak ditemani manusia dan tidak ditemani Allah. Dan selama Allah bersamamu, sesungguhnya kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Yang ke-10, Allah mengetahui batas kemampuanmu. Mungkin saat ini kamu merasa sangat lelah, sangat berat, sangat sulit. Namun ketahuilah bahwa Allah mengetahui kapasitasmu. Dia mengetahui apa yang mampu kamu hadapi. Dia mengetahui kekuatan yang ada di dalam dirimu, bahkan ketika kamu sendiri meragukannya. Karena itu, jika Allah masih membiarkanmu melangkah hari ini, berarti Dia mengetahui bahwa kamu masih mampu bertahan. Yang ke-11, perjuanganmu sedang membentuk dirimu. Setiap hari yang kamu lalui, setiap kesabaran yang kamu jaga, setiap air mata yang kamu tahan, semua itu sedang membentuk dirimu, membentuk ketangguhan, membentuk kedewasaan, membentuk keimanan. Dan hasil dari proses itu seringkali jauh lebih berharga daripada hasil yang sedang kamu tunggu. Yang ke-12, akan datang waktu ketika semuanya terlihat jelas. Hari ini mungkin kamu belum memahami, belum melihat hasilnya, belum mengetahui hikmahnya. Namun suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang, dan kamu akan menyadari bahwa tidak ada satu perjuangan pun yang sia-sia, tidak ada satu kesabaran pun yang terbuang, tidak ada satu air mata pun yang tidak memiliki makna. Dan pada saat itu hatimu akan dipenuhi rasa syukur. Yang ke-13, jangan mencari nilai dirimu dari penilaian manusia. Jika kamu terus menunggu pengakuan manusia, kamu akan mudah kecewa. Karena manusia berubah, penilaian mereka berubah, perhatian mereka berubah. Namun Allah tidak berubah. Maka jadikan penilaian Allah sebagai pusat hidupmu. Karena ketika Allah ridho kepadamu, keraguan manusia tidak lagi memiliki kekuatan yang besar. Yang ke-14, pertolongan Allah sering datang dalam bentuk yang tidak terduga. Saat berjuang, kita sering membayangkan pertolongan akan datang dari orang tertentu, dari tempat tertentu, dengan cara tertentu. Padahal Allah memiliki caranya sendiri. Dan seringkali pertolongan itu datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
Karena itu jangan kehilangan harapan, tetaplah percaya. Yang ke-15, katakan kepada hatimu bahwa Allah melihat semuanya. Jika hari ini tidak ada yang memahami perjuanganmu, pejamkan matamu sejenak, tarik napas perlahan, dan katakan dalam hatimu, "Ya Allah, mungkin tidak ada yang melihat air mataku. Mungkin tidak ada yang memahami perjuanganku. Mungkin tidak ada yang mengetahui betapa beratnya langkahku. Tetapi Engkau melihat semuanya, Engkau mengetahui semuanya, dan itu sudah cukup bagiku. Aku akan terus melangkah bersama pertolongan-Mu." Biarkan kalimat itu menjadi sumber kekuatan baru dalam hatimu. Jangan sedih jika tidak semua orang memahami perjuanganmu, karena yang paling penting bukanlah dipahami manusia. Yang paling penting adalah diketahui oleh Allah, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tidak mampu kamu ungkapkan dengan kata-kata, maka tetaplah berbuat baik, tetaplah bersabar, tetaplah berjuang, karena tidak ada satupun yang hilang di sisi Allah. Jika hari ini kamu merasa tidak ada yang memahami perjuanganmu, jangan menyerah, jangan berhenti, dan jangan kehilangan harapan. Karena Allah melihat setiap langkahmu, melihat setiap pengorbananmu, melihat setiap kesabaranmu. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang terus berharap kepadanya. Tetaplah melangkah, tetaplah percaya, tetaplah bersandar kepada Allah. Karena ketika seluruh dunia tidak memahami perjuanganmu, Allah tetap melihat semuanya dengan sempurna. Di channel Doa Makbul, kita belajar bahwa tidak semua perjuangan harus dipahami manusia, karena cukup Allah yang mengetahui dan menilai setiap usaha yang kita lakukan. Terima kasih telah menyimak video ini di channel Doa Makbul. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan, bagikan, share kepada orang-orang terdekatmu yang mungkin sedang diuji. Dan jangan lupa subscribe channel Doa Makbul agar tidak tertinggal pesan-pesan penuh makna berikutnya. Semoga Allah menguatkan hatimu, menerima setiap perjuanganmu, dan menggantikan setiap kelelahanmu dengan ketenangan serta keberkahan yang melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.